Wadidaw, One Piece chapter 1092 hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1092 diberi judul Kemarahan Sang Tiran dalam insiden Marizoa. Berlanjut ke cover request permintaan fans di cover, kita bisa melihat Jinbe sedang berenang dengan beberapa ikan remora yang menempel padanya. Kalian tahu kan ikan remora? Masuk ke cerita, chapter dimulai dengan Kuma mencapai Marizoa. Beberapa penjaga tampaknya menghentikannya, tapi Kuma menggunakan Ursus Shock untuk memusnahkan mereka semua. Beberapa Tenryubito atau kaum naga langit juga terluka. Kemudian setelah itu, akibat efek dan amukan Kuma, Akainu tampaknya datang dan menghadapinya. Akainu berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini, Kuma?" ucapnya. Akainu berpikir sendiri apa yang akan dilakukan boneka tanpa kesadaran seperti Kuma di tanah suci Marizoa. Akainu bertarung melawan Kuma. Akainu melelehkan sebagian wajah Kuma. Dan menurutku atau pembocor, salah satu dari kaki Kuma juga, tapi tidak 100% yakin. Dengan Meigo atau Hellhound, serangan yang sama dia gunakan melawan Shirohige, Akainu menyerang Kuma. Kuma tidak membela, dia hanya lari lalu menghilang. Beberapa Tenryubito meneriaki Akainu karena gagal menangkap Kuma. Sepertinya cadangan makanan Marizoa juga berada pada tingkat minimum. Lagi krisis nih, moneter kayaknya. Dan ini semua adalah imbas dari pergerakan dan apa yang dilakukan oleh revolusioner di Marizoa. Kalian menerima apa yang harus kalian terima, kaum naga langit. Kemudian kita masuk dan melihat sedikit kilas balik yang terjadi setelah Akainu menangkap Jewelry Bunny 2 tahun yang lalu. Kelanjutan adegan di chapter 595. Akainu memberitahu Bunny bahwa ayahnya bersedia menjalani modifikasi atau berubah menjadi robot. Kembali ke masa sekarang, berpindah ke Pulau Egghead. Admiral Kizaru melawan gear keempat Luffy, mode Snakeman. Mereka bertarung di beberapa panel chapter kali ini. Admiral Kizaru memiliki cahaya di kedua tangannya dan memblokir semua serangan Monkey D. Luffy dengan tangannya. Seperti keduanya menggunakan warna senjata haki, mereka tidak menggunakan serangan baru. Admiral Kizaru berkata, "Kamu sangat tangguh untuk dilawan, seperti yang diharapkan dari orang yang mengalahkan Hyakuzu no Kaido," ucapnya. Kizaru terbang sangat jauh dari Pulau Egghead untuk menyerang dan memberi serangan berikutnya. Admiral Kizaru kembali berkata, "Kecepatan adalah kekuatan," ucapnya. Kemudian Admiral Kizaru terbang kembali ke Egghead dan menendang gear keempat Luffy mode Snakeman dengan kekuatan penuh dan sangat telak. Luffy diledakkan melalui Vega Force 01, menghancurkan robot sepenuhnya. Kemudian Franky masih berada di dalam robot. Kita bisa melihat 2 halaman flashback Vegapunk Stella menampilkan Vega Force 01 kepada Kizaru. Kemudian berlanjut, Tausan Sunny baik-baik saja karena mendarat di Pulau Awan. Jewelry Bunny menyerang Admiral Kizaru. Kizaru berkata, "Kamu sudah berkembang pesat. Jangan paksa aku menyakiti banyak orang yang kukenal selama misi ini," ucapnya. Kemudian setelah itu, Jewelry Bunny ditendang oleh Admiral Kizaru dan dia mengenai penghalang Pulau Egghead. Admiral Kizaru berpindah ke tengah ruang kontrol di Labo Face, tepat di sebelah Vegapunk Stella. Di halaman ganda terakhir, chapter kali ini, raksasa Luffy gear kelima muncul di atas mereka. Langit-langit ruang kontrol sudah hancur dan meraih Admiral Kizaru dengan tangan raksasanya. Mungkin kalian ingat adegan yang sama ketika dia melakukannya kepada Hyakuzu no Kaido. Dr. Vegapunk Stella, Nami, Usopp, Vegapunk Atlas, dan Edison terkejut dan bola mata mereka keluar dari wajah mereka.
Admiral Kizaru memiliki wajah normal. Kemudian di akhir chapter, mata robot kuno berbinar setelah mendengar detak jantung Nika. Widih, apakah sesuai yang banyak diperkirakan Nakama? Uranus adalah Nika karena mampu membangkitkan sebuah robot kuno di masa lalu. Dan cerita selesai, minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.